Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, yang dimuliakan Allah, alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, pada malam hari ini kita melanjutkan lagi bincang-bincang santai, ya, dalam rangka kita menyongsong mensukseskan santunan nasional ke-18 dan hari ulang tahun Hilal Berkat Rahmat Allah yang ke-22. Perlu kami sampaikan bahwasanya tadi di dalam acara hari ulang tahun Tarbiyah di Bulan Banat, sang mursyid menyampaikan sebuah hadis Rasulullah, "Qulil haqqu walau kana muron." Katakanlah benar walaupun menyakitkan. Kita telah tahu peristiwa 77 itu ada sebuah berita hoax, ya, berita fitnah, ya, yang mengatakan bahwa pesantren kita itu Majma'ah Bahrain itu adalah sebuah pesantren yang radikal, ya. Kita tidak mengatakan siapa itu, tapi faktanya ada yang mengatakan demikian. Untuk itu fakta-fakta tentang cinta tanah air ini adalah fakta bicara, dan pada malam hari ini kita akan bincang-bincang dengan Bapak Kuswanto, pengurus di Pusat, ya, bidang santunan, ya. Pak Kus, bagaimana kabarnya? Sehat, Pak Kus? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo disapa. Para pemirsa semuanya, warga Thoreko Sidikiyah dan juga warga Indonesia pada umumnya. Yang pertama yang akan kami sampaikan adalah kami warga Thoreko Sidikiyah turut berbelasungkawa atas kejadian di Kanjuruhan yang mana menelan korban begitu banyak, 131, beritanya seperti itu. Kami seluruh warga Thoreko Sidikiyah, saya mewakili mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un kepada para korban dan keluarganya. Mudah-mudahan yang ditinggal juga diberi ketabahan oleh Allah Ta'ala, dan kami ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim masih ada yang selamat dari 3.000 penonton sepak bola tersebut. Untuk itu sekali lagi kami turut berbelasungkawa atas kejadian di Stadion Kanjuruhan tersebut. Iya, Pak Gus, ya. Jadi kita juga masih ingat pada waktu Khalqi Ahmad Suhada kemarin, beliau juga menyampaikan, ya, menyampaikan keprihatinan, ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tentang peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan Malang. 2 hari yang lalu warga Sidikiyah Malang Raya juga mengadakan doa bersama, ya, sekaligus sedekah spontanitas untuk para korban tragedi yang terjadi di Kanjuruhan itu. Baik, Pak Bos. Jadi bahwasannya memang apa yang dilakukan Sidikiyah, kalau kita mengingat yang disampaikan Sang Mursyid, itu kan juga bagian bukan hanya untuk Sidikiyah saja, ya, tapi doa santunan dan santunan nasional ini juga untuk keselamatan bangsa dan negara. Silakan, Pak Bos, mungkin bisa dijelaskan lagi untuk mengingatkan kita bersama agar kita semakin yakin, agar kita semakin mantap dan semakin bersemangat bahwa kita mencintai Indonesia dan kita berbuat sesuatu untuk Indonesia, bahkan sampai ada santunan nasional bukan hanya untuk Sidikiyah tapi juga untuk Indonesia. Silakan, Pak. Bisa terima kasih. Kita dididik oleh Mursyid Thoreko Sidikiyah itu di dalam beribadah itu ada ibadah ritual dan ada ibadah sosial. Mengenai
santunan nasional. Ini sebetulnya santunan nasional itu 1 tahun itu ada 2 kali, Pak Ruki. Yang pertama santunan nasional dalam peringatan Maulid Nabi dan ulang tahun Hilal Berkat Rahmat Allah Setia. Kemudian santunan yang kedua adalah santunan nasional berupa rumah, yaitu dalam rangka tasyakuran kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi 2 kali ya. Dua Jadi kali. Siddiqiyah mengadakan santunan nasional dalam 1 tahun tahun agendanya 2 2 kali. kali. Yang untuk perlu kami sampaikan untuk santunan nasional, untuk santunan nasional yang berupa rumah syukur. Dulu itu namanya Rumah Layak-Uni, Pak. Rumah Layak-Uni. Rumah Layak-Uni. Iya. Kemudian pada tanggal 19 Juni itu tahun berapa? Tahun 2022 ini itu beliau menyampaikan kepada pengurus Hilal, waktu itu kita akan mohon restu pamitan untuk kunjungan rumah syukur Indonesia, mau mengawali, biasakan kita mau mengawali kunjungan, kita sholat dulu, kita pamit dulu, mohon restu dulu. Beliau menyampaikan bahwa istilah Rumah Layak-Uni supaya ada tambahan kata, yaitu syukur, kemudian menjadi rumah syukur kemerdekaan Indonesia layak huni setia. Jadi ada 7 kata. Beliau menghitung ada berapa kata? 7 kata Pak ya. Wes pas itu. Jadi rumah syukur kemerdekaan Indonesia layak huni setia. Ya, mohon diingat ya, ada 7 ya. Ada 7. Terus beliau menyampaikan begini. Kenapa kok harus ada tambahan syukur? Karena memang tujuan kita membangun rumah syukur yang dulu Rumah Layak-Uni tidak lain tidak bukan, tujuannya hanya satu, adalah masalah syukur. Ada yang keterangan tahun sebelumnya menyampaikan bahwa ada 5 nikmat besar yang harus kita syukuri. Ada 5 nikmat besar yang harus kita syukuri ya, sebagai bangsa Indonesia. Ya. Nomor 1, nikmat tanah air. Mengapa kita kok dilahirkan di tanah air Indonesia, yang namanya Indonesia? Semuanya ada, ya kan? Musimnya juga nyaman untuk hidup dan kehidupan. Bahkan orang Timur Tengah menyebutkan Juilani Swargo, gitu ya. Jannah. Mengapa kok dilahirkan di Indonesia? Semuanya dunia kaya raya. Di dalamnya tersimpan apa yang dibutuhkan manusia, ada semua bumi Indonesia ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu nikmat besar yang kedua, nikmat kemerdekaan bangsa. Kita bisa membayangkan bagaimana jika seandainya belum merdeka, mungkin tidak bisa membuat podcast seperti ini. Ingat ya, ini nikmat besar ini kemerdekaan ini ya. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Nikmat besar. Nikmat besar. Yang kedua, terus nikmat besar yang ketiga itu berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun merdeka, kalau kita tidak bisa mendirikan negara, gimana kan? Tidak tertib, tidak sampai pada tujuan. Jadi tidak cukup hanya merdeka, harus ada nikmat besar yang ketiga itu tadi, nikmat besar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini yang keempat adalah nikmat besar bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara ya. Sebagai dasar negara Indonesia, nggak ada negara yang lain itu dasarnya tauhid, nggak ada selain Pancasila, selain Indonesia. Nah, kemudian yang kelima itu lestarinya. Lestarinya dari 4 nikmat tersebut, itu lestarinya harus disyukuri juga. Lah apa artinya kenikmatan yang besar tapi nggak lestari? Ya.
Apa artinya di surga tapi tidak lestari? Nah, lestarinya itulah apa namanya, harus kita syukuri. Itu menurut beliau seperti itu. Itu mengenai rahmatnya ini. Kemudian yang untuk apa namanya, santunan nasional untuk dalam peringatan Maulidin Nabi itu sudah dilaksanakan kan terus itu dari dulu. Bahkan untuk saat ini yang ke-18 kali dalam rangka mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam santunan nasional itu pada intinya itu adalah doa mendoakan bangsa dan negara ini. Di dalam hajat kita ada doa yang dikhususkan hajatnya itu. Di antaranya memohon supaya Indonesia itu jaya lestari. Di dalam santunan itu. Di dalam santunan itu. Nah, yang mendoakan siapa? Yang kita undang itu fakir miskin, anak yatim. Jadi inti di dalam santunan nasional itu doa bersama mendoakan negara kita, bangsa kita, tanah air kita. Sekarang ya kalau kita apa namanya lihat organisasi yang lain kayaknya belum ada mendoakan negara secara dalam peringatan Maulidin Nabi. Nabi. Karena dulu saya pernah mendengar cerita begini, Pak. Cuma saya apa namanya kurang ingat-ingat ini, lupa ingat. Beliau pernah menyampaikan bahwa Ibnu Battuta itu pernah berjalan ke suatu negeri itu, padahal negerinya itu dalam keadaan apa paceklik. Tapi ada satu kampung atau apa itu ya, itu makmur. Ternyata rahasianya adalah mengagungkan Maulidin Nabi. Bahkan sampai daun-daun di depan rumah itu muncul kalimat Muhammad. Nah, makanya dalam peringatan Maulidin Nabi di pesantren kita ini ya atas petunjuk Sang Mursyid, atas bimbingan Ibu Ketua Kipre punya Sofatul Ummah, kita bikin semeriah mungkin, menggembirakan anak, menggembirakan tamu undangan fakir miskin dan anak yatim itu kita bahagiakan. Diatur diatur sedemikian rupa ketika anak yatim itu datang dengan penuh gembira. Karena dulu pernah ada apa namanya kalimat bahwa di mana letak barokah itu? Di kegembiraan anak yatim dan fakir miskin. Jadi kita ingin doa kita ini terkabul, mendoakan negara, kita senangkan dulu. Kita senangkan dulu datang. Kalau tahun kemarin nih, kalau tahun yang sekarang ada perbedaan. Tahun kemarin itu datang dinaikkan Dilman keliling pesantren, ya kan. Terus ada taman buah itu lafaz Muhammad dan ada apa ikan, tapi dari kita susun dari buah. Dan nanti setelah acara selesai buah itu kita bagikan. Mereka senang sekali. Dan makanan mau sarapan apa ada semua. Bakso ada, rawon ada, ya es krim ya, anak kecil itu ada. Nah, itu tujuannya semata untuk menggembirakan. Seperti itu. Nah, jadi pemirsa, betapa hebat dan luar biasanya ya santunan nasional ini. Jadi santunan nasional itu isinya doa. Mendoakan bangsa dan negara. Nah, kemudian di dalam doa itu istimewa lagi juga bahwa di situ adalah anak-anak fakir miskin dan anak yatim. Semua berkumpul dan diajak untuk berdoa. Dan lebih yang istimewa lagi bahwa ini adalah dalam rangka Maulidin Nabi. Maulidin Nabi di mana tadi pernah ada sobat cerita negeri yang gersang negeri yang kena paceklik karena
umat di dalam negeri itu mengakukan Maulidin Nabi, itu negeri itu menjadi negeri yang sangat makmur. Nah ini menunjukkan betapa warga Thariqah Siddiqiyah, betapa ajaran sang mursyid ya, ini benar-benar sebuah ajaran yang fakta bicara. Karena ini bukan hanya bicara setahun 2 tahun Pak ini Pak, ini sudah yang ke 18 ya, yang sudah yang ke 18 tahun ya. Mungkin tidak semua masyarakat Indonesia mengetahui tentang hal ini ya. Ini jangan dikira ini sehari 2 hari ya. Ini bukan berbulan-bulan, tapi ini kegiatan yang sudah menang. Untuk itu perlu dicatat ya, bahwa yang mengatakan, yang menginformasikannya, yang membuat cerita-cerita bahwa Siddiqiyah itu adalah radikal, itu datang ke sini ya. Oh iya, monggo. Lihat ya. Lihat buktinya. Dari dulu nggak ada ajaran kekerasan di sini. Tidak ada ya. Ya. Justru Ya. Rohman Rohimnya itu kita bahkan sampai kan ciri khas Siddiqiyah sendiri kan ada 3 itu. Ya. Ciri khas. Silaturahmi, santunan dan sedekah. Itu ada jelas. Dan itu kan itu tadi program besar yang 1 tahun 2 kali. Nah ini yang sifatnya harian, kegiatan-kegiatan tiap hari, bahkan kegiatan apa namanya mentasaburi weton juga ada. Itu sedekah santunan terus. Setiap acara harus ada. Karena ciri khas kita. Itu ciri khas. Iya. Pak Bos, ini saya sapa dulu ya, Bapak Ibu yang sekarang ini menyaksikan. Sambil minum Pak ya. Silakan. Yang sekarang menyaksikan, kami sapa dulu yang pertama Bapak Beni Simanjutak, ya ini dari Kabupaten Semarang. Kemudian Pak Hasbi dari Lamongan, ada Pak Suwarno dari Ungaran ya. Kemudian Bagus Aryo dari Pati Jawa Tengah, Bapak Jiono dari tidak ada ya. Bapak Ibu yang sedang menyaksikan, oh ya ini Mas Setio Budi juga menyimak. Kami persilakan nanti kalau ada pertanyaan ya, live kita ini nanti setelah ini juga akan bersama Bapak Wali Talqin, Bapak Edi Setiawan ya. Ini kita sama Pak Kuswanto dulu. Monggo nanti kalau ada pertanyaan kepada Pak Kuswanto ini terkait bagaimana kita menyalurkan santunan ya. Mungkin soal kriteria, apakah santunan itu kalau misalkan di sebelah ya, saya tidak menyebut mana ya. Kadang-kadang kan yang harus kita santun itu harus umat Islam misalkan begitu. Kan harus yang seket ibadah. Ada yang seperti itu. Apakah itu juga kriteria? Ya, monggo nanti kalau ada pertanyaan seperti itu bisa ditanyakan. Ya. Sekarang Pak Bos, bisa disampaikan mungkin mengenai data-data ya, atau sekilas lah mengenai berapa sih dalam satu event itu berapa, terus uang itu dari mana, terus kepada siapa itu disalurkan santunan itu? Apakah ke warga Siddiqiyah, apa juga masyarakat umum, apa lintas agama? Monggo mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih. Kalau untuk data itu alhamdulillah itu setiap tahunnya itu ada peningkatan Pak. Setiap tahun ada peningkatan. Bukannya kemarin itu ada COVID, terus orang susah cari pekerjaan, ini BBM naik gitu Pak. Ya itulah anehnya di Siddiqiyah seperti tadi, semakin semangat kita itu. Contoh itu 2 tahun kemarin, 2 tahun berarti tahun 2020 ya. 2021. 2020 sebelumnya ini. Sebelum kemarin ya. Itu kisaran 4 miliar. Kisaran 4 miliar. Dalam satu waktu. Dalam satu hari. Ya. Bisa terkumpul 4 miliar. Itu tahun 20. Tahun 2020 ya. Untuk itu kan ya juga masih COVID itu, awal-awal COVID awal COVID ya kan. Ya. Terus yang tahun kemarin COVID-nya COVID, maksudnya itu puncaknya kayak aspal COVID-nya COVID. Nah itu naik
4,2. Subhanallah, 4 miliar 200 juta. Jadi setiap hari yang awalnya itu pertama itu 5,5 M, 500 juta. Jadi ya itu mungkin kalau untuk nilai negara yang besar ini mungkin kecil Pak, kecil sekali. Iya. Tapi ini kesadaran masyarakat. Dan itu rutinitas. Jadi nilainya luar biasa. Pak Bos, sebentar, 4 miliar 200. Apakah itu, kan setiap penyelenggaraan acara itu kan pasti banyak biayanya. Iya. Misalkan konsumsi mengundang orang, ya kan. Kemudian kalau kita bisa menggunakan gedung, itu kan ada biayanya. Iya. Apakah 4,2 M itu termasuk biaya penyelenggaraan atau hanya murni uang yang diberikan kepada fakir miskin dan anak yatim? Tanpa itu. Jadi untuk operasional semuanya tidak dicatat. Tidak dihitung gitu. Tidak dihitung. Biaya penyelenggaraan tidak dihitung. Seandainya itu dihitung, banyak sekali itu. Banyak sekali. Ya karena kita murni untuk santunan itu jumlahnya berapa. Beliaunya ingin tahu, Sektor Sidikiyah itu sering menanyakan berapa dana yang sudah dikeluarkan oleh warga Sidikiyah untuk acara santunan. Jadi kita sampaikan yang murni santunan. Berarti itu murni santunan. Tolong dicatat Bapak Ibu ya. Jadi yang disampaikan yang setiap tahun naik ya, itu murni santunan. Padahal tadi diceritakan setiap kita mengadakan acara itu kita mengundang anak yatim fakir miskin, kemudian mereka kita jamu, ya kan? Menurut kemampuan, iya, kemampuan daerah. Kemampuan. Kadang-kadang juga mengundang pejabat, ya. Juga. Pak Lurah itu kan pejabat juga. Iya. Ada ya Pak Camat. Ada Pak Camat, ada Pak Bupati, ada juga kemarin itu wakil gubernur ya. Ada juga, tergantung daerahnya masing-masing. Bahwa ini adalah hanya sekedar untuk bukan sekedar, maksud saya khusus angka yang disebutkan tadi adalah angka yang untuk kita berikan, bukan penyelenggaraan. Kalau yang untuk santunan nasional dalam rangka multilagi seperti itu. Terus penerimanya, jangan-jangan ini khusus kelompok Sidikiyah yang bisa menerima? Oh enggak. Itu umum untuk masyarakat Pak. Jadi bahkan sampai lintas agama penerimanya itu. Termasuk rumah syukur itu juga tidak hanya dari kalangan Sidikiyah atau umat Islam saja, sampai lintas agama. Bahkan untuk saat ini di Bali itu ya agama itu tahun ini untuk rumah syukur ya. Rumah syukur. Nah, ini juga Pak Bos menunjukkan betapa bahwa orang-orang radikal yang katanya radikal itu kan dia tertutup, ya kan, beda agama. Kita itu ya dari Dibra sendiri, faktanya di Bali yang dibangunkan bukan hanya umat. Ya mereka kan belum kenal. Seandainya kesini kan kita kenal. Jawabannya berarti kesini ya. Ya kan kalau buktikan ya. Kalau tidak kenal kan itu pepatah sekarang, tidak kenal maka tidak sayang. Seumpama dia kesini terus mempelajari apa sih Thariqat Sidikiyah, ya nggak usah di sini mempelajari di YouTube dan lain sebagainya juga banyak kan. Intinya seperti itu. Iya Pak. Dia nggak tahu pemikirannya dari mana. Iya. Baik, jadi untuk tadi penyalurannya sudah sangat jelas, sudah kita pahami, jumlahnya kita pahami. Terus sumber dananya Pak Gus, itu dari mana? Uang 4 miliar itu dari mana itu? Dari kesadaran warga Thariqat Sidikiyah. Dari kesadaran, maksudnya gimana? Jadi kita itu iuran. Siapa sih yang mau nyumbang satu paket, 2 paket, kita tampung aja. Tapi karena ya sebetulnya itu ada ajaran beliau sang mursyid tentang kesadaran swadaqah itu sudah masuk. Jadi makanya seluruh kegiatan di Sidikiyah, baik itu kegiatan seremonial maupun pembangunan macam-macam itu yang ada, bangunan yang ada itu semua bersumber dari kesadaran warga Thariqat Sidikiyah.
ada yang nyumbang dana, Ya. ada yang nyumbang tenaga, ada yang nyumbang konsumsi. Hmm. Jadi gotong royong. Hmm. Jadi apa namanya, ciri khas dari nenek moyang kita dulu itu kita hidupkan kembali. Kita Hidupkan bergotong royong. Beliau itulah termasuk salah satu keberhasilan daripada Mursyid Thariqah Sidikiyah bisa membangkitkan kesadaran bersaudara. Itu hanya warga Sidikiyah. Bagaimana seandainya warga seluruh Indonesia berkesadaran seperti itu, bareng-bareng ayo dalam mengagungkan Maulidin Nabi bagi umat Islam. Kita bersama-sama sudah santunan nasional. Wah, saya kira cepat makmurnya mungkin ya. Subhanallah. Ya, Bapak Ibu, saya kembali mengingat tadi bahwa kebaikan itu harus disuarakan, harus disampaikan. Untuk itu bagi warga Sidikiyah yang melihat video ini, silahkan di-download ya, silahkan di-download dan silahkan di-share, silahkan dikompilasi lagi atau cukup di linknya di-share ya. Karena ini fakta bicara ya, fakta bicara betapa Sidikiyah itu telah memberikan banyak ya, telah memberikan banyak fakta bicara untuk bangsa dan negara. Bukan kita menyampaikan supaya sok apa tidak bagus. Ini perlu juga dicatat bahwa ketika kemarin Menteri PMK Muhadjir Effendi, Bapak Muhadjir Effendi kesini, itu juga setelah melihat pesantren, beliau juga menyampaikan, tolong sampaikan ya, kabarkan tentang kebaikan-kebaikan Sidikiyah ini tentu sesuai fakta. Nah, ini kan santunan nasional ini tinggal beberapa hari kan, ini perlu kita syiarkan. Iya. Karena mensiarkan bagaimana waktu itu waman, barang siapa mensiarkan atau mengagungkan Maulidin Nabi, itu bagian dari takwanya hati, akan mendapat syafaat ya, akan mendapatkan syafaat. Betapa besar ya kita mensyiarkan, kita menyampaikan, kita mengajak, dan syukur-syukur bisa menginspirasi seperti yang Bapak tadi katakan ya. Iya. Bagus katakan tadi. Tentu kemarin sih kita sempat menyampaikan juga ya, ketika dialog dengan PID, seandainya kesadaran ini muncul ya, sedekah ini tentu mungkin Indonesia tidak ada korupsi. Oh iya. Ya, karena semangatnya adalah semangat memberi. Jadi Iya. KPK mungkin istirahat ya. Ya. Kan gini Pak, sebetulnya itu kan kita itu diajarkan oleh Mursyid Thariqah Sidikiyah itu apa yang bisa kamu persembahkan untuk negeri ini. Jangan apa yang kamu dapat dari negeri ini. Kita sudah banyak dapat dari negeri ini. Tapi apa yang bisa kamu persembahkan? Dan itu memang bentuk syukur, sebagaimana tujuan manusia hidup kan untuk bersyukur. Nah, makanya selama ini kita itu enggak hanya konsen di situ, disyukur apa yang bisa saya persembahkan untuk negara, apa yang tidak ngurusi dibumikan kemana-mana gitu. Tidak ngurusi itu. Makanya banyak orang yang nggak tahu. Ya katakanlah orang melihatnya sembunyi. Padahal ya kita hanya di situ apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa kita perbuat untuk masyarakat kan gitu kan. An khairun nasi anfa'uhum linnas kan gitu. Ajaran beliau seperti itu. Berkali-kali apa yang bisa kita persembahkan untuk negeri ini. Jangan dibalik apa yang kita dapat dari negeri. Kalau kita sudah mempunyai rakyat Indonesia punya kesadaran di situ, apa yang bisa kita persembahkan, ya, otomatis tidak ada korupsi, otomatis itu. Kalau mempunyai kesadaran, itulah yang disebut bangunlah jiwanya. Oh, berarti kesadaran itu yang paling penting Pak Bos. Saya jadi ingat, kejahatan itu katanya sekarang dua hal ya. Ada kesempatan, ada kemauan, kan begitu. Ya. Karena ada kesempatan itu terjadi. Misalkan contoh, ada kesempatan tapi tidak ada kemauan, nggak akan terjadi. Ada kemauan tapi tidak ada kesempatan, pun tidak akan terjadi. Nah,
Yang paling repot adalah ada kemauan, tidak ada kesempatan, dan kesempatan bisa dicari. Nah, untuk itu ini jadi menarik, kita jadi ingat lagu Indonesia Raya. Ternyata bagaimana memberantas korupsi, bagaimana memberantas korupsi di Indonesia, ternyata yang paling ajib ya itu bukan melalui undang-undang yang dibuat ya, yang ditakut-takuti. Belum tentu itu menjadi efektif ya, tapi dengan gerakan sodako, penyadaran dari dalam, itu orang jadi tidak apa ya, itu tadi tidak ada kemauan untuk mengambil yang bukan hak. Iya, yang negatif tidak punya keinginan di situ. Iya. Sebetulnya ada bahwa orang itu menilai, jadi katanya Mursyid Thariqah Siddiqiyah itu mengajarkan bangunlah jiwanya. Tapi ternyata yang dibangun kok hanya bangunan fisik. Oh, ada seperti itu ya. Ada penilaian seperti itu. Ya, gimana Pak? Kasih penjelasan. Ya kita jawab, bangunan fisik yang ada itu semuanya yang kan rumah syukur itu wujud dari kesadaran. Itu tidak mungkin terjadi, tidak mungkin berdiri kalau jiwanya tidak bangun. Berarti ini fakta bicara. Fakta bicara. Bangunlah jiwanya, pengamalan lagu Keramat Indonesia Raya itu ya seperti itu. Itu nggak akan terjadi bangunan rumah syukur yang untuk tahun ini aja ada 131. Ini tidak akan terjadi kalau jiwanya nggak terbangun dahulu. Berarti ini kan fakta bahwa jiwa itu sudah terbangun. Terbangun. Fakta bicara malah. Jadi yang sulit itu membangun jiwa. Ya. Ini tidak semuanya ulama bisa, tidak semuanya guru-guru bisa. Ya. Nah, alhamdulillah kita bertemu dengan Mursyid Thariqah Siddiqiyah yang betul-betul mengarahkan murid-muridnya mendidik sampai ke situ. Ya. Ya bagus. Ini belum ada pertanyaan ya. Kita masih ada waktu 10 menit lagi. Silakan Pak Gus, mungkin sebagai pengurus ya bisa memberikan arahan ya, motivasi kepada warga Siddiqiyah atau khususnya mungkin pengurus Dibra di seluruh Indonesia, bagaimana agar mempersiapkan waktu yang sekarang ini sudah tanggal berapa Pak ya? 8, 9 ya. Ya berarti kita tinggal kurang lebih waktu 9 hari lagi. Ya 9 hari lagi. Apa yang perlu dipersiapkan Pak? Silakan. Ya, terima kasih kepada seluruh warga Thariqah Siddiqiyah. Kita ini pada saat ini akan menjalankan sebuah program santunan nasional dalam rangka peringatan Maulidin Nabi dan hari ulang tahun. Kami mengharapkan semuanya semangat, dan semangat. Itulah pesan daripada Mursyid Thariqah Siddiqiyah dan juga Ibu Ketua Umum Hilal Berkatul Rahmat Allah. Warga Siddiqiyah harus selalu semangat, dan semangat. Kita bersatu, semakin kompak, walaupun ada angin topan, kita harus tambah semakin berpegangan tangan satu sama lain, mempererat organisasi kita kuatkan, tidak boleh jalan sendiri-sendiri, tidak boleh merasa ini kegiatan dari organisasi A, organisasi B, tapi enggak boleh organisasi macam-macam, tapi Thariqahnya Thariqah Siddiqiyah. Ya, kegiatan santunan nasional memang dikoordinir oleh Hilal Berkatul Rahmat Allah, tapi itu adalah program dari Thariqah Siddiqiyah. Harus semuanya terlibat, yang semangat, yang kompak. Demikian juga dengan kegiatan lain, BTQ umpamanya. Iya memang itu programnya dari IPS, tapi itu adalah program Thariqah Siddiqiyah. Demikian juga JKP umpama, kegiatan TTBH itu pun kegiatan Thariqah Siddiqiyah, walaupun yang koordinir itu di bidangnya masing-masing. Harus bersatu. Organisasi kalau nggak bersatu, kata orang-orang itu kayak hantu. Kan ini satu badan. Ya, kalau satu badan ini kan harus jadi satu, tidak boleh bisa-bisa. Tangannya jalan sendiri, kan kita takut jadi hantu nanti. Kepalanya jalan sendiri. Ya.
juga jadi hantu, menakutkan. Jadi ayo kita sengguyung bareng, gotong royong bareng, semangat di dalam mensukseskan program-program di Toreko Siddiqiyah yang di bawah bimbingan langsung oleh Mursyid Toreko Siddiqiyah. Sebetulnya yang kita pegang itu adalah mengikuti jejak sang mursyid, mengikuti petunjuk-petunjuk sang mursyid. Sehingga harapan kita akan selalu bersama di dunia sampai akhir. Karena dalam Al-Quran itu disebutkan al-yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Setiap manusia akan dipanggil beserta imam. Kita yakin kepada Imamul Muttaqin, imam kita, mursyid kita, Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba. Oleh sebab itu, sekali lagi khususnya pengurus Hilal Berkat Rahmat Siddiqiyah, ayo semangat kita sukseskan santunan nasional pada tahun ini. Kira-kira seperti itu. Itu bagus ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Demikian tadi pesannya Bapak Kuswanto sebagai pengurus di Pusat ya, mengulang atau mengingatkan kembali tentang dakwah sang mursyid bahwa kita harus tetap semangat, tambah semangat. Memang hari ini kita mendapatkan ujian, bukan hanya kita, Indonesia mendapatkan ujian, dan salah satu cara untuk menyelesaikan ujian itu adalah dengan santunan ya. Dengan santunan nasional inilah kita berdoa, kita berharap bangsa dan negara Indonesia yang termasuk di dalamnya adalah Toreko Siddiqiyah itu terus berkembang, jaya dan lestari. Kira-kira gitu Pak Bos, ada lagi yang mau disampaikan? Ya, saya kira cukup. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih telah mengikuti live ini ya. Mungkin di waktu-waktu yang akan datang akan kita sambung lagi apabila ada pertanyaan, nanti apabila ada yang kurang jelas ya mengenai santunan, bisa nanti menanyakan ya, menanyakan syukur-syukur pada waktu live ini, nanti bisa langsung dijawab oleh Bapak Kuswanto. Dari kami atas segala kekurangan, saya Kusartono, saya Pak Kuswanto. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.